Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan Pak Indria. Tadi dikatakan oleh Pak Fahmi memang dalam internal masing-masing partai sendiri ada keterbelahan seperti itu. Kita lihat tadi dari Golkar seperti itu kasusnya. Nah ini untuk partai pendukungnya dengan internal seperti itu saja sudah kemudian terbelah. Bagaimana ini kemudian membuat koalisi Merah Putih bisa permanen, bisa solid ke depannya? Iya, itulah yang terjadi di dalam tubuh Golkar. Sulit untuk monolit ya, tunggal. Dari dulu ada faksi-faksi di situ. Apalagi dalam konteks mutakhir ini. Karena kan sudah banyak orang mengevaluasi kepemimpinan Abu Rizal Bakri dalam Golkar itu. Mestinya dalam koalisi yang punya inisiatif dan yang pegang komando kendali adalah Golkar. Ya? Karena Golkar itu adalah partai pemenang kedua. Ya, tapi kenyataannya gimana? Dia ditentukan oleh, ya? Jadi aneh itu, ya aneh betul. Mestinya kalaupun kalah dalam, ya kalaupun tidak ikut menanu presiden, tapi dia punya inisiatif. Tapi ternyata tidak. Jadi ya arti nomor 2 itu apa gitu? Akhirnya inilah yang menjadi driving force bagi teman-teman Golkar untuk menghitung ulang koalisi benar enggak ini. Gitu. Oke, mungkin tanggapannya Pak Fahmi bahwa sebetulnya Golkar seharusnya memegang kartu ya? Iya, sejak awal saya katakan ini karena ketidakterampilan Saudara Ical berunding, tidak dapat mewakili sikap sebagai pemenang nomor 2. Berunding dengan Ibu Mega terusir, berunding dengan Prabowo jadi katakanlah jadi nomor 4. Kalau nomor 5 itu Saudara Hatta, nomor 6 ditentukan, tidak menentukan, diajak-ajak saja. Itu yang menyedihkan kita. Bagaimana partai pemenang nomor 2 dengan tradisi, katakanlah kemampuan berunding, kemampuan negosiasi, kemampuan memimpin dan sebagainya, di bawah Saudara Ical menjadi terlunta-lunta dia. Tidak jelas posisinya. Apalagi masuk di dalam istilah katakanlah koalisi permanen yang tidak pernah terjadi dalam dunia politik yang namanya permanen itu. Tidak pernah terjadi. Baik, Pak Indra, ini baru dari kemudian Golkar. Kita lihat dari Demokrat sendiri, jika kemudian partai-partai pendukung lain yang hadir ketua umum untuk Demokrat sendiri tidak seperti itu. Ini yang setengah hati siapa? Koalisi Merah Putihnya atau Partai Demokrat yang sebenarnya setengah hati? Ya kalau Demokrat lain lagi. Jadi sejak awal saya katakan kan Demokrat itu dipimpin oleh seorang yang kebetulan masih jadi presiden. Jadi dia melepaskan kepemimpinan sehari-hari kepada orang lain. Jadi dan ini karakter dari Presiden SBY yang memang mencoba untuk konsisten, ya kan. Dari awal dulu juga dia sebetulnya tidak mau memimpin Golkar, Demokrat kan, serahkan pada orang lain. Tapi karena isemas, kalau bukan dia yang ambil oper, mungkin Demokrat itu di 5%. Oke, dengan melihat dinamika partai politik pendukungnya, jadi kemudian tidak salah jika banyak kemudian yang memprediksi ini koalisi permanen Merah Putih ini akan bubar di tengah jalan seperti itu, Pak Indri? Iya, jadi efektivitasnya diragukan karena orang bertanya apa sebetulnya yang mengikat itu. Kalau seandainya menang, mungkin, ya, karena punya kekuasaan di situ. Tetapi kalau kalah dalam Pilpres, apalagi yang mengikat? Itulah masalahnya. Pak Indri dan juga Pak Fahmi, saat ini kita sudah tersambung dengan Wasekjen DPP Partai Demokrat, Bapak Ramadhan Pohan. Pak Ramadhan Pohan. Ya, selamat malam Mbak Rara. Ya, selamat malam Pak. Ketika kemudian kemarin deklarasi koalisi permanen Merah Putih ini semua partai pendukung menghadirkan ketua umumnya menandatangani deklarasi, tidak demikian dengan Demokrat. Ada apa Pak? Begini, kemarin itu kan kami sebagian itu rapat untuk konsolidasi mengawal suara Prabowo Hatta ya, dan itu dilakukan untuk 148 anggota DPR kita yang tersebar begitu ya, dan karena suara itu satu suara pun jangan sampai ada yang hilang atau tidak terhitung di situ gitu. Jadi untuk memastikan itu yang pertama. Yang kedua bahwa selain dengan tentu ketua harian dengan punya agenda ya, agenda sebagai menteri yang itu tentu sebagai prioritas yang nggak bisa ditinggal begitu ya. Dan yang ketiga bahwa koalisi di parlemen ya itu sudah kita tanda tangani pekan yang lalu
dan sudah terbukti efektivitasnya, kinerjanya pada saat itu dengan Undang-Undang MD3. Oke, baik Pak Ramadan. Iya, bukan berarti apakah karena Demokrat sudah mulai berpaling, Pak? Oh, enggak. Jadi saya bisa katakan bahwa ya kalau misalnya nanti KPU mengumumkan ya bukan Pak Prabowo seperti yang kami inginkan, Pak Prabowo yang memenangkan gitu. Kalau misalnya kenyataan itu berbeda, maka ya Demokrat akan berada di posisi di luar pemerintahan. 10 tahun kami di dalam pemerintahan, barangkali tidak ada salahnya. Sama toh mulianya dengan di luar pemerintahan. Jadi Anda mengatakan dan menegaskan bahwa Demokrat berani untuk menjadi kubu oposisi? Ini bukan masalah berani nggak berani, ini kan masalah komitmen dan konsistensi. Jadi Demokrat menegaskan bahwa kemudian jika Prabowo Hatta kalah dan tetap berada dalam koalisi permanen merah putih, kita berada di luar pemerintahan. Dan karena ini kan menyangkut komitmen, dan kan kita tidak ujuk-ujuk juga dengan Pak Prabowo Hatta. Nah, ketika kita pastikan dan ada jaminan kepastian dari Pak Prabowo dan Pak Hatta bahwa akan melanjutkan program pro rakyat pemerintah SBY yang 10 tahun, bahkan akan ditingkatkan, dan kemudian ada 3 kali pertemuan dengan Demokrat. Nah, sementara dan kubu yang lain bukan berbicara kepada Demokrat, malah mengatakan Demokrat ya SBY lihat aja di KPU websitenya itu kan ada visi misinya. Nah, jawaban yang seperti itu. Bahkan untuk pertemuan nanti Pak SBY datang aja nanti pada saat Lebaran untuk minta maaf misalnya. Oke, baik Pak Ramadan. Tanggapannya mungkin Pak Indria? Jadi saya ingin mengatakan bahwa jadi bukan ujuk-ujuk ke Prabowo, tetapi karena ada komitmen keselarasan segaris visi misi Prabowo Hatta dengan Demokrat. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti yang menang itu adalah Jokowi JK, itu sesuai dengan misalnya putusan rakyat, ya Demokrat akan menerima. Dan kami berada di luar pemerintahan, dan itu sama mulianya. Baik Pak Ramadan, kita tanyakan tanggapan dari Pak Indria. Saya tidak tahu harus menanggapi apa, tetapi tadi saya katakan esensi dari koalisi Merah Putih ini kan melembagakan sesuatu yang mulai dirasakan perlunya rasionalisasi parpol sebetulnya. Jadi kalau di negara-negara yang tidak ultra multipartai seperti kita, ya bisa dikendalikan, tapi kita karena ada 12 maka perlu ada itu. Nah, bentuk koalisi yang apalagi dengan kata-kata permanen itu mencoba untuk merasionalkan. Ini bagus di dalam konteks efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, hubungan eksekutif legislatif. Tetapi masing-masing ini kan punya pertimbangan. Ya, seperti tadi Demokrat misalnya. Saya yakin bahwa Demokrat sebetulnya tidak lama sebelumnya mempertimbangkan itu kan belakangan saja, ya ujuk-ujuk juga bahasa Jawanya. Baik Bapak-Bapak, kita tahan dulu perbincangan. Pak Ramadan, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.